Oke, welcome back. Nah, di sini kita akan membahas sesi review Kotlin multiplatform versus Flutter gitu kan. Nah, di sini siapa yang menang dan kenapa gitu kan. Nah, tapi sebelum kita bahas, mungkin kalian bisa like, comment, dan subscribe terlebih dahulu supaya tidak ketinggalan dengan konten-konten lainnya gitu. Jadi langsung saja di sini apa itu Flutter gitu kan. Jadi Flutter adalah platform yang digunakan para developer untuk membuat aplikasi multiplatform hanya dengan satu basis coding saja. Flutter adalah toolkit dari Google yang dikompil secara natif pada mobile dan desktop. Flutter itu adalah open source gitu kan, jadi bisa digunakan oleh semua orang dan menggunakan bahasa pemrograman Dart. Flutter cocok untuk mengembangkan desain UI, website maupun aplikasi yang indah gitu kan. Bisa mengambil dari beberapa sumber. Dan sedangkan untuk AMP itu adalah teknologi untuk multiplatform juga, dirancang untuk menyederhanakan pengembangan proyek lintas platform. Nah, teknologi ini mengurangi waktu yang dihabiskan untuk menulis dan memelihara kode yang sama untuk berbagai platform, sambil mempertahankan fleksibilitas dan manfaat dari pemrograman natif. Nah, secara singkat, kalian kalau mungkin nggak tahu ya, natif dengan framework. Jadi natif itu seperti Kotlin ini. Jadi dia benar-benar base dari nol, buatnya dari nol. Sedangkan Flutter ini adalah sebuah framework gitu. Jadi kita sudah punya base-nya. Nah, jadi base-nya ini bisa kita tinggal manfaatkan lah ibaratnya seperti itu. Seperti template gitu kan. Kalian kalau ngebuat dari tabel, ibaratnya tabel, kalau dari nol kan agak capek gitu kan. Tapi kan bisa kalian kustomisasi gitu. Tapi kalau kalian udah pakai tabel kan lebih cepat gitu. Udah ada tabelnya, kalian tinggal langsung nulis aja gitu. Nah, ibaratnya kalau udah ada tabelnya tuh seperti framework gitulah. Nah, mungkin next di sini saya akan bahas untuk persamaannya terlebih dahulu. Jadi yang ada dua ya, dua yang garis besarnya yang saya tangkap gitu kan. Saya cari-cari juga. Yang pertama adalah multiplatform, jelas. Itu kita mampu untuk membuat aplikasi di berbagai platform seperti Android dan iOS hanya dengan satu base code saja. Maksudnya gimana? Jadi contohnya ketika kalian ngebuat aplikasi kalkulator gitu, mungkin di Flutter dan KMP gitu. Di Flutter kalian tinggal build release APK gitu kan. Nanti keluar APK, kalian bisa langsung gunain di Android gitu. Dan kodenya itu kalian bisa juga gunain untuk di iOS. Nah, kalau kekurangannya gitu kan, biasanya kita butuh Xcode gitu. Jadi Xcode itu ya ibaratnya kita harus butuh MacBook lah ya, MacBook. Lalu dipasangi Xcode, aplikasi Xcode, baru kita bisa build untuk iOS. Nah, karena iOS ini eksklusif ya untuk berbagai brand-brandnya aja gitu, brand Apple aja. Tapi bisa gitu. Nah, kalau sponsornya gimana gitu kan? Sama-sama didukung oleh Google, yang mana memiliki ekosistem yang kuat. Jadi bagi yang kurang tahu gitu kan, jadi dalam sebuah library atau dari sebuah teknologi lah ibaratnya ya, seperti Python, bahasa pemrograman dan segala macam, itu kalau nggak punya ekosistem yang kuat, ibaratnya ya nggak digunain oleh orang lain gitu kan, itu biasanya pengembangannya akan tergolong lambat gitu dan biasanya mati itu, dead, karena nggak digunain, ngapain dikembangin gitu kan. Nah, mungkin sebagai contoh yang mudah itu ibaratnya kalian kalau mungkin ini trennya lagi data analytics ya, ibaratnya Python, NumPy dan Pandas lah ibaratnya. Kedua library itu kan sering dikembangkan lah ibaratnya, sering dikembangkan. Nah, karena sering dipakai gitu. Jadi ada mungkin fitur baru, dia bisa ngelakuin hal-hal yang baru gitu kan. Tapi ketika tiba-tiba dia nggak diperbarui lagi gitu kan. Nah, mungkin bagi kita yang pakai versi yang normal gitu kan, ibaratnya saya sudah nyaman dengan ini, itu nggak masalah gitu kan. Tapi kalau untuk yang kita mencari sesuatu yang baru, ibaratnya di developer luar yang ahli gitu kan, ini kalau udah dead, ibaratnya udah read only gitu kan, nggak update beberapa bulan tahun, itu biasanya mereka mulai meninggalkan dan cari yang lebih up to date gitu. Nah, karena kan kebutuhan kita juga semakin ribet kan, ibaratnya kalau ibaratnya gini, rumus-rumus yang kita gunakan itu ibaratnya di data itu kan biasanya semakin lama semakin ribet kan, ibaratnya semakin ribet kan ya. Kita nggak mau untuk nulis dulu dari awal gitu, kita nggak mau nulis dari awal, oh rumusnya gini 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 gini, tapi kita ya ibaratnya mencontek orang lain lah ya. Misalnya Nampai ini menambahkan fitur oh ngitung kalkulator perkalian gitu kan, kita kan nggak mau gitu nulis rumus perkalian terus gitu kan di setiap program yang kita buat gitu kan. Tapi dengan Nampai yang telah kita buat gitu kan, telah dibuat gitu, kita tinggal panggil-panggil aja gitu. Nah, maksudnya pengembangan tuh seperti itu. Besok dia ngerilis pembagian gitu kan, daripada kita menulis pembagian terus di setiap project yang kita butuhkan, kan tinggal ambil dari yang udah paket lengkap lah ibaratnya seperti itu, dan udah paling efisien dan udah paling teruji lah gitu kan, ibaratnya seperti itu. Nah, didukung oleh Google kan berarti kan ini yang perusahaan teknologi, salah satu perusahaan teknologi terbesar kan, berarti udah
kemungkinan memiliki ekosistem yang kuat kan di berbagai project yang Google ini akan buat gitu kan. Mungkin dia akan menyisipkan Dart dan Kotlin yang mana ya kita terpaksa untuk menggunakannya gitu kan, ibaratnya seperti itu, sehingga memiliki ekosistem yang kuat gitu maksudnya. Nah, lalu next, di sini saya akan bahas mengenai pro and cons dari Flutter. Kita pro, kecepatan yang pertama. Kenapa? Karena kan kita basisnya framework ya. Framework tuh template-nya ibaratnya kayak tadi. Kalau kita udah ada tabelnya lah ibaratnya, kita tinggal ngisi-ngisi aja kan. Nah, makanya lebih cepat gitu kan. Yang kedua, komunitas. Karena Flutter ini rilisnya lebih lama dari KMP ya. Nah, kalau lihat saya juga, itu komunitasnya lebih banyak dan lebih mature ibaratnya. Jadi lebih baru, lebih dewasa lah ibaratnya. Dan yang ketiga yang paling penting adalah berpengaruh dengan poin pertama itu adalah hot reload. Jadi hot reload itu adalah sebuah fitur ya kan. Jadi ketika kalian ibaratnya mengubah sebuah kode, itu langsung bisa tampil manfaatnya itu. Drawback manfaatnya tuh langsung kelihatan dengan refresh aja gitu. Itu hot reload. Dan di KMP tuh masih belum ada gitu. Nah, jadi dia akan mengcompile semuanya ulang dan itu akan bakal time consuming sekali gitu. Time consuming sekali dan agak melelahkan kan. Ibaratnya kalau kodenya itu udah banyak gitu kan, mungkin 20, 30, 40 screen gitu kan dengan berbagai interaksinya gitu kan. Kalau hot reload dia akan tambah langsung cepat gitu kan. Sedangkan kalau KMP itu agak sedikit lama gitu, compile lagi, compile lagi, compile lagi. Nah, seperti itu. Nah, sedangkan untuk cons dari Flutter ini, dia yang pertama adalah ukuran APK. Jadi karena dia tabelnya itu udah jadi ibaratnya. Jadi ya mau kalian gunain semua isiannya, nggak kalian gunain isiannya, itu ya tetap isinya ya ibaratnya ukurannya tetap gede gitu. Ibaratnya kalian beli kertas ukuran HVS A2 misal, kalian itu udah ada tabel dan segala macamnya. Nah, walaupun kalian gunain sedikit doang tabelnya ataupun semuanya ya ukurannya kan tetap segitu gitu. Awalnya memang gede gitu. Nah, ya kan, seperti itu. Yang kedua adalah bahasanya adalah bahasa Dart ya kan. Dimana bahasa ini tuh saya menilai terlalu eksklusif ya. Cuman untuk Flutter aja saya belum menemukan untuk use case yang lain gitu kan. Nah, use case yang lain tuh maksudnya gimana? Jadi contoh kalau Android kan KMP kan Kotlin kan kadang bisa Java dan segala macam kan bisa digunain untuk hal-hal lain gitu. Contoh ada web dan segala macamnya kan. Kalau Flutter ini ya untuk Dart aja gitu. Jadi kita harus belajar untuk Flutter doang gitu ibaratnya ya, seperti itu. Dan yang ketiga adalah maintenance. Nah, untuk maintenance cross platform ini berlaku untuk semuanya ya. Cross platform itu agak beda. Misal kita bikin web, maintenance-nya kemungkinan akan beda dengan yang mobile. Agak time consuming juga sebenarnya. Nah, yang keempat adalah user interface. Di sini saya menilai user interface-nya walaupun benar-benar bagus gitu kan, fluid gitu kan. Tapi di sini menurut saya user interface dari Flutter ini terlalu sensitif terhadap parent dan resolution lah ibaratnya, parent dan resolution. Jadi maksudnya kalau hierarki yang lebih tingginya itu ukurannya sekian gitu kan, nah, maka yang bawah itu akan terpengaruh gitu. Tapi ketika kita memperbesar yang bagian hierarki yang paling atas itu nanti kelihatannya jelek gitu. Jadi agak sensitif di bagian user interface ya. Ini memang skill issue lah ibaratnya ya kalau saya mau ngomong. Dan kadang tuh agak bingung juga lah untuk user interface ini kalau secara teori bener tapi ya kok gak bisa gitu kan. Nah, mungkin ini doang sih, 3 versus 4 gitu kan. Tapi nggak menutup kemungkinan ada pro yang lebih banyak gitu. Dan menurut saya gitu kan, ini belum outweigh the cons gitu. Ibaratnya kelebihannya tuh nggak lebih kurang dari consnya, malahan masih lebih baik pro-nya lah gitu kan. Nah, di sini next, di sini ada pro and cons untuk KMP gitu kan. Nah, menurut saya ini sendiri ya, yang pertama itu fleksibel. Kenapa? Karena yang pertama, kalau kalian menilai tadi kan native kan. Nah, native yang dimaksud native itu fleksibel. Jadi kita memegang semuanya gitu. Ibaratnya kita punya hak penuh gitu. Jadi misalkan tadi kertas kan A2 gitu kan. Nah, mungkin kita bikin tabelnya kecil aja dan yang lainnya tuh kita tulis narasi gitu kan. Bebas gitu. Jadi di fleksibelnya tuh kita bisa ngatur sampai kernelnya, threadnya gitu kan. Penggunaan CPU dan segala macamnya. Nah, itu bener-bener fleksibel gitu kan. Nah, tapi kalau Flutter itu kan karena dia pakainya framework gitu kan, jadi dia rigid gitu. Jadi kita nggak bisa kalau ngatur untuk penggunaan CPU per itu, dan itu cukup ribet lah ibaratnya ya, bukan. Tapi kalau di Kotlin ini bisa lah untuk lebih fleksibel ke depannya. Dan yang kedua undeniably ukuran APK gitu kan.
Nah, ukuran APK ini untuk Kotlin karena natif ya kan, nggak ada tabelnya gitu, tabelnya bebas gitu. Ukuran APK-nya kecil gitu. Nah, tapi di sini memang pro and cons-nya juga ada gitu kan. Karena apa? Yang pertama, untuk laptop atau perangkat-perangkat sekarang lah ya, ibaratnya itu kan storage-nya udah besar ya, mungkin 32 ke atas lah, 32 giga ke atas, 64 giga ke atas. Nah, di sini ukuran APK tuh terkadang nggak penting gitu, yang penting bisa jalan gitu. Jadi contohnya, oh aplikasinya ukurannya 100 MB gitu. Nah berarti kan karena sekarang 64 giga, 128 giga kan kayak ya wis nggak ada masalah gitu kan, kayak 100 MB doang nggak ada masalah gitu kan. Nah, sedangkan kalau mungkin di HP-HP yang masih jadul gitu kan, 32 giga kurang kan 100 MB itu cukup gede ya. Tapi untuk sekarang sih kelihatannya masih belum ada masalah ya. Nah, yang ketiga itu adalah CI/CD. Itu bisa digunakan untuk CI/CD atau sifatnya tuh modular. Jadi modelnya kalau kita buat modul gitu kan, itu tinggal kita pasang aja gitu di ibaratnya tinggal tempel aja kan, karena kita tinggal ngeset ruangnya dan lebih modular dan lebih support CI/CD, jadi lebih continuous integration, continuous development ya ibaratnya, itu lebih support menurut saya, jadi lebih cepat, bukan lebih cepat sih, lebih enak lah, lebih terstruktur gitu kan. Dan untuk kita buat modul gitu tinggal masukin lebih enak untuk Kotlin, untuk Kotlin ya. Untuk Flutter sendiri agak sedikit susah ya, harus ngeset sana sini dulu dan nggak langsung dimasukin gitu. Tapi mungkin ini skill issue juga ya dari saya. Dan cons-nya yang pertama adalah kecepatan ya. Nah, di sini drawback dari fleksibel adalah kecepatan. Jadi kita harus buatnya dari nol kan, benar-benar dari nol pure. Nah, di sini lebih ke kita harus trial and error juga ya. Misal kita mau ngatur semuanya dari nol kan harus fleksibel juga. Oh, nah itu juga error-error, kadang juga error-errornya juga cukup menyayat hati ya. Jadi contoh kalau Kotlin gitu kan, itu kalau mungkin kalau di Flutter tuh error ketahuan gitu, langsung keluar jebret error di sini gitu kan, nggak bisa ini gitu. Tapi kalau Kotlin itu kita harus pakai log gitu, log dog debug atau debug log gitu kan. Nah itu juga perlu skill itu untuk masang log dan debugnya, dan juga baca lognya dari terminalnya gitu kan. Jadi agak sedikit time consuming untuk pengembangannya gitu kalau menurut saya. Dan yang kedua itu masih baru ya, undeniably masih baru, jadi masih banyak crash dan segala macamnya mungkin kedepannya untuk multi platform, untuk platform-platform yang selain yang dikehendaki. Contoh Kotlin kan biasanya identik dengan Android kan, tapi tiba-tiba dia beranjak ke iOS tuh mesti adalah mungkin satu dua crash gitu kan yang tidak kita ketahui. Nah yang ketiga community, karena masih baru, community dan library-nya itu tergolong masih sedikit lah ya dibandingkan dengan Flutter yang udah gede gitu. Nah di sini eh untuk menurut saya gitu kan, pro dan consnya itu imbang gitu, masih imbang. Nah di sini ya memang kalau menurut saya, kalau untuk ada yang fitur-fitur yang benar-benar dalam tanda kutip brand new gitu kan, kayak contoh contoh aja sederhana gitu kan ya, mungkin ini contoh ibaratnya kayak speedometer gitu, cek kuota tapi bentuknya speedometer gitu kan. Nah kalau Kotlin nggak, kalau Kotlin kan gampang tuh, tinggal kita bikin UI-nya lalu kita tinggal pasang. Tapi mungkin kalau Flutter ini akan mengalami sedikit kendala gitu, kita harus ngeset sana sini dan segala macamnya gitu kan, karena nggak fleksibel gitu, kita harus buat dulu dari nol juga. Tapi karena rigid kan mungkin agak sedikit banyak kode yang terbuang gitu. Dan mungkin kalau kalian cari di internet, kedua-duanya tuh bisa KMP itu lebih unggul dalam reusable code. Nah di sini saya sebenarnya kurang tahu ya, tapi saya menganggap Flutter dan KMP ini juga sama-sama reusable code, bisa kok gitu kan. Jadi kurang setuju saya, jadi nggak saya masukin gitu kan. Nah terusan, siapa yang menang dan kenapa gitu kan, mungkin kalau saya tadi kalian dengar clue-cluenya sedikit gitu kan, siapa yang menang gitu kan. Nah di sini jawabannya adalah jelas sesuai kebutuhan kalian gitu kan. Nah terkadang ada tuh modelnya, kalau Flutter itu mendukung lebih ke MVP ya, MVP bukan most valuable player di ML dan segala macam, tapi ya benar-benar MVP aja. Maksudnya bukan MVP terbaik, tapi dia support untuk model pengembangan MVP gitu. Tapi kalau Android itu lebih menang kalau kalian benar-benar brand new application yang kayak, oh ini yang penting bisa gitu, yang penting bagus banget lah ibaratnya, semuanya tertata bagus.
Dan di sini karena fleksibelnya yang tadi ya, itu kita bisa ngeset yang clean arsitektur lah, ibaratnya prinsip pemrograman solid dan segala macam yang kalian tahu tuh Kotlin lebih unggul lah. Jadi kalau kalian pengembangan yang mungkin berkelanjutan dan segala macam itu lebih memungkinkan untuk Flutter kan. Tapi memang kalau Dart ini kita harus belajar lagi ya, karena kan Dart kan nggak digunain di semuanya selain Flutter gitu kan. Tapi memang lebih cepat gitu. Nah, seperti itu. Lalu kita bahas job vacancy dari Flutter dan KMP. Di sini kalau saya cari, itu Flutter ada 101 dan KMP ada 99. Di sini kaceknya cuma 3 gitu, 2 lah. Kenapa bisa begitu kan? Nah, pertanyaannya di Indonesia ini kalau saya cari, biasanya kalau untuk job vacancy itu modelnya bisa mempelajari untuk ibaratnya apa ya? Bisa Flutter atau Kotlin gitu. Jadi kedua-duanya tuh bisa gitu. Jadi bedanya itu cuma 2, 101 dan 99 ini. Kalau kalian baca deskripsinya senior Flutter gitu kan. Kalau saya baca yang penting bisa Flutter atau Kotlin gitu. Junior Flutter gitu. Tulisannya gitu kan. Itu yang jelas-jelas tuh junior Flutter, senior Flutter tuh di dalamnya kadang ada tulisannya Kotlin juga gitu. Nah, tapi kalau yang 99 ini juga sama lah ibaratnya. Misalnya mobile developer di 99 sama 101 tuh kacanya cuma 2 ya. Jadi mungkin maksud saya tuh gini. 101 juga sama 99 tuh bedanya cuma 2. Jadi 2 tuh pure dia harus pakai Flutter gitu. Tapi kalau selainnya tuh Kotlin atau Flutter aja gitu kan. Kotlin atau Flutter yang penting cermat lah gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, terusan tren global market KMP versus Flutter kan. Nah, di sini yang merah tuh warnanya Flutter gitu kan. Ini secara global ya. Pakai Google Trend. Sedangkan kalau yang KMP itu karena masih baru ya. Jadi ya ibaratnya masih barunya tuh dalam tanda kutip baru-baru KMP itu karena ya masih rendah lah gitu. Tapi karena barusan didukung oleh Google baru-baru ini dia surging bener-bener tajam lah. Nah, seperti itu. Pilih yang mana dong terusan? Tadi sudah saya bilang tergantung kebutuhan ya kan. Nah, kalau kalian ingin cepat ya berarti pilih yang Flutter gitu kan. Tapi kalau mungkin ingin pengembangan yang lebih-lebih lagi, mungkin lebih support CI/CD dan segala macamnya, kalian pilih KMP. Nah, sini keamanan juga kalian bisa pilih untuk KMP ya, karena lebih bisa ngeset untuk KMP apa ya? Ngeset segala macamnya. Tapi untuk Flutternya juga bisa juga. Jadi tergantung lah skill issue apa kalian gitu. Dan yang terakhir adalah makasih gitu. Dan di sini saya mengambil template PPT-nya dari website reallyGreatSite.com itu di Canva. Dan terima kasih banyak telah menonton sampai akhir. Thank you and see you in the next video maybe. Dan jangan lupa untuk kalian like, comment, dan subscribe terlebih dahulu. Serta kalau kalian ada pertanyaan bisa chat di kolom komentar atau DM lewat Instagram. Thank you and see you in the next video lagi. Bye bye.